Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya, Ibu Nanda Aulia Putri, di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan masuk ke bab baru. Tapi sebelum itu saya akan mengulas sedikit materi tentang minggu lalu, yaitu mengenai materi teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Ya, jadi teks prosedur adalah suatu teks yang berisi sebuah langkah-langkah atau urutan untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika kita membuat teks prosedur harus memenuhi langkah-langkah yang baik. Adapun kemarin langkah-langkahnya bagaimana anak-anak? Oke, yang pertama ya. Yang pertama itu menentukan topik, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian membuat kerangka, mengembangkan paragraf, lalu menyusun teksnya dan melakukan koreksi serta revisi. Nah, di dalam teks prosedur kemarin ada struktur apa saja? Terdiri dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan yang terakhir yaitu simpulan. Oke, Ibu harap kalian semua sudah mengerti ya tentang materi teks prosedur kemarin. Jadi sekarang kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai bab 3, yaitu membahas mengenai memahami dan mendiskusikan fenomena kecerdasan buatan. Nah, teman-teman pasti tahu ya, kecerdasan buatan itu AI. Pasti teman-teman tahu ya. Nah, sebelum itu, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menyelisih ide pokok dan ide pendukung dalam teks yang panjang atau teks teknologi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengajukan hipotesis atau dugaan berdasarkan informasi yang didapat. Kemudian yang ketiga yaitu ada peserta didik dapat menggunakan kata khusus dalam bidang teknologi informasi. Sebelum lanjut ke materi, Ibu punya beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah kalian menemukan ide pokok dan ide pendukung di dalam teks yang panjang? Bagaimana cara kalian mengajukan hipotesis atas permasalahan yang terjadi berdasarkan informasi yang kalian terima? Kemudian, bagaimana cara kalian menanggapi suatu topik menarik di dalam suatu diskusi? Mungkin teman-teman sudah tahu ya, sudah mengenal apa itu ide pokok atau apa itu ide pendukung di dalam teks sederhana. Nah, pada materi kelas 12 ini, teman-teman akan belajar mengenai cara menentukan ide pokok dan ide pendukung, tetapi di dalam sebuah teks yang panjang, yaitu di dalam teks tentang kecerdasan buatan. Oke, langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu ide pokok dan ide pendukung. Namun sebelum kita membahas apa itu ide pokok dan ide pendukung, kalian harus wajib tahu ya, ide itu apa? Pengertian dari membaca ide itu apa? Membaca ide adalah proses aktif di mana pembaca tidak hanya memahami kata-kata di permukaan, tetapi juga lebih menggali lebih dalam untuk menemukan gagasan yang disampaikan oleh penulis. Nah, membaca ide ini berarti mencari atau memperoleh dan memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam pembacaan untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan. Oke, lanjut ke ide pokok. Nah, pengertian dari ide pokok ini adalah suatu gagasan yang mendasari terbentuknya sebuah kalimat atau paragraf. Nah, biasanya ide pokok ini diperuntukkan untuk menyusun paragraf juga membentuk suatu kalimat. Ide pokok ini juga disebut sebagai topik pembicaraan dari suatu paragraf. Nah, ide pokok ini bisa terletak di depan atau disebut dalam paragraf deduktif, dan ide pokok bisa terletak juga di
belakang atau di akhir maksudnya, yaitu disebut dengan paragraf induktif. Dan ada juga yang campuran, itu dinamakan paragraf campuran. Kemudian ide pendukung. Nah, ide pendukung adalah ide-ide tambahan atau informasi pendukung yang digunakan untuk menjelaskan, mendukung, atau memperluas gagasan pokok dalam suatu teks dalam paragraf. Nah, ide pendukung ini berfungsi sebagai detail yang menjelaskan atau memberikan bukti untuk ide pokok sehingga pembaca dapat memahami ide pokok dengan lebih paham dan lebih jelas. Nah, untuk simpelnya ide pokok ini biasanya terletak di awal paragraf. Nah, nanti ide pendukungnya yaitu menjabarkan dari isi ide pokok itu tadi. Kalian bisa melihat contoh ide pokok dan ide pendukung di dalam buku kalian ya. Di halaman sekitar 76 atau berapa, Ibu lupa. Nah, contohnya dalam paragraf seperti ini. Kelebihan AlphaGo yang berbasis AI dibandingkan manusia sangatlah kentara. Nah, yang kalimat di garis di warna merah itu yaitu merupakan ide pokok. Nah, sedangkan yang tidak di garis merah yaitu ide pendukung. Hipotesis ini sering disebut juga sebagai dugaan, tetapi tentu dugaan yang berdasarkan atau bersifat ilmiah. Ciri utama bahwa sesuatu disebut bersifat ilmiah yaitu logis. Nah, atau dapat dinalar dengan akal-akal yang sehat. Nah, hipotesis ilmiah ini diuji dengan penelitian ilmiah untuk bisa membuktikan kebenarannya. Contoh hipotesis bisa teman-teman baca di dalam buku ya, di halaman 73. Contohnya yaitu ada kalimat akan ada 7 pekerjaan yang digantikan robot pada masa depan, yaitu pengacara, sopir, analisis keuangan, koki, buruh bangunan, tenaga kesehatan, dan pegawai administrasi. Nah, pembuktian bahwa akan ada 7 pekerjaan yang tergantikan oleh robot telah terjawab pada ide pokok dan ide pendukung teks yang berjudul Mengenal Kecerdasan Buatan. Nah, robot yang mampu menggantikan pekerjaan manusia, baik yang bersifat halus pemikiran maupun yang bersifat kasar atau mekanis, adalah robot yang dibekali dengan kecerdasan buatan. Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke materi menggunakan kata khusus di bidang teknologi informasi. Nah, ada beberapa kata khusus ya pada materi khususnya dalam kecerdasan buatan ini. Misalnya ada kata-kata khusus gawai, asisten maya, mesin peramban, simulasi game, oka pasar, jejak digital, dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri ya, bisa mencari lewat internet atau KBBI. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan ya. Kalau misal ada materi yang kurang jelas atau masih belum paham, bisa menghubungi Ibu lewat via WA ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian latihan. Oke, selanjutnya supaya teman-teman lebih memahami materi ini, teman-teman bisa mengerjakan soal latihan yang ada di buku pada halaman 76. Nah, teman-teman membaca dulu artikel mengenai mengenal kecerdasan buatan, kemudian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di bawah artikel tersebut ya teman-teman. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu menyelisih ide pokok dan ide pendukung dapat membantu pembaca mengidentifikasi inti gagasan serta informasi pelengkap dalam suatu teks. Kemudian, di dalam mengajukan hipotesis dapat melatih kita berpikir kritis serta di dalam penggunaan kata khusus
pada materi ini bermanfaat untuk memperkaya kosakata dan pemahaman kita terhadap istilah-istilah yang asing. Oke, jangan lupa senantiasa belajar ya teman-teman. Oh iya, teman-teman, ada satu lagi tugas yang harus kalian kerjakan supaya kalian lebih memahami materi ini. Tugas kedua yaitu teman-teman membuat artikel opini terkait topik kecerdasan buatan yang menggantikan peran manusia. Nah, elaborasikan pikiran dan perasaan teman-teman terkait topik ini dengan membandingkan pada era di masa depan. Nah, artikel ini ditulis dengan panjang kata 500-600 kata, kemudian margin normal dan spasi antar baris 1,5 dengan huruf Times New Roman. Tugas ini dikumpulkan sama seperti tugas tadi, yaitu minggu depan ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila Ibu banyak salah dalam menyampaikan materi maupun tutur kata. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.